Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima kasih atas kehadirannya pada mata kuliah Desain Produk dan Manusia. Sehat semuanya, dalam keadaan sehat semuanya? Siap untuk menerima materi hari ini? Sehat Pak, siap Pak. Sehat Siap. Pak, Oh, baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Andrianto. Saya dosen Desain Produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom, selaku pengampu mata kuliah Desain Produk dan Manusia. Sebelum materi pertemuan pertama ini dimulai, saya akan menampilkan kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini, di mana akan berisi tentang identitas mata kuliah yang berlaku selama 1 semester ke depan. Oke, izin teman-teman, ini tampilan layar saya sudah menunjukkan Learning Management System Telkom University di bawah Seloe. Ini juga bisa diakses kalian sebagai student di situ. Harusnya tampilannya sama kalau sudah di-enroll di mata kuliah ini. Jadi tolong pastikan kalian sudah ter-enroll di kelas Desain Produk dan Manusia dengan kode FBK 2EAB3. Izin menyampaikan teman-teman, jadi mata kuliah Desain Produk dan Manusia ini biasanya dulu-dulu disebut dengan ergonomi. Jadi mata kuliah Desain Produk dan Manusia ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara manusia dan produk yang dirancang nantinya. Sebagaimana yang kita tahu, produk desain yang kita rancang itu selalu parameternya adalah kebutuhan siapa manusia itu sendiri, seperti itu. Nantinya melalui penerapan prinsip ergonomi, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara merancang produk yang dapat disesuaikan dengan karakter fisik, kognitif, dan juga emosional manusianya itu sendiri sebagai usernya. Aspek-aspek seperti antropometri, antropologi, dan psikologi pengguna menjadi fokus utama di sini, sehingga mahasiswa nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna atau calon user dalam proses desainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, si mata kuliah ini didesain untuk mendampingi mata kuliah utama, yaitu kelas studio desain produk 1, di mana nantinya harapannya materi yang ada, ilmu yang kalian serap ini bisa aplikatif di studio desain produk 1. So, di desain produk 1 nanti sifatnya hanya aplikasi saja dari hasil rancangan kalian berdasarkan kemampuan analisis dan identifikasi yang didapat dari mata kuliah ini, seperti itu. Jadi, mata kuliah ini walaupun sifatnya mata kuliah pendukung, tapi ini menjadi basis data yang lumayan krusial dalam menentukan perancangan di studi desain produk 1 kalian nanti, seperti itu. Sampai sini untuk mengenai identitas mata kuliahnya sendiri, bisa dipahami teman-teman? Cukup mengerti Pak. Udah Pak, aman Pak. Oke, thank you. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut saat masuk materi ya. Oke, selanjutnya mengenai kontrak perkuliahan di mata kuliah desain program manusia ini, adapun capaian yang diinginkan. Yang pertama adalah PLO atau program learning outcome. Program learning outcome ini adalah capaian yang ditempuh mahasiswa, diharapkan nanti setelah kalian lulus dari mata kuliah ini, kalian sudah memenuhi salah satu kriteria capaian pembelajaran ini sebagai desainer nantinya setelah lulus. Nah, untuk mencapai capaian ini, kebetulan di mata kuliah desain produk ini ada 2 program learning outcome yang diacu. Yang pertama adalah PLO 2, di mana mampu memahami mengenai isu lingkungan, sosial, ekonomi terkait desain produk, serta faktor-faktor nilai produk dan analisis terkait, termasuk faktor manusia, keputusan, serta aspek lain yang mempengaruhi nilai produknya. Yang berikutnya, program learning outcome 3, yaitu penguasaan keragaman metode desain produk industri, seperti proses dan pendekatan desain untuk mengembangkan visi inovatif dan konsep produk melalui eksplorasi, eksperimen, dan penerjemahan riset. Nah, jadi ketika kalian nanti dinyatakan lulus sarjana dari desain produk Universitas Telkom, kalian harus bisa lulus dari capaian ini. Nah, untuk bisa lulus dari capaian ini, kalian harus lulus dari Course Learning Outcome atau CLO yang salah satunya embed di mata kuliah ini. Jadi tujuan sebenarnya adalah untuk capaian yang diinginkan di mata kuliah ini adalah si CLO-nya ini, teman-teman. Kebayang ya?
CLO-nya ini merupakan turunan dari PLO tadi, di mana CLO 1 itu mahasiswa diharapkan mampu memahami teori antropometri, biomekanika, time motion study, dan metode-metode peningkatan kenyamanan, keamanan, efektivitas, dan produktivitas yang diterapkan pada proses desain produk. Dan juga ada cost learning outcome yang kedua, yaitu mampu menguasai faktor-faktor data manusia untuk menyusun konsep desain dan produk yang ergonomis bagi pengguna. Nah, intinya itu. Jadi, ketika kalian dinyatakan lulus dari mata kuliah ini, kalian berarti diasumsikan sudah memenuhi capaian ini. Nantinya, capaian CLO ini diturunkan ke pokok bahasan berupa materi pembelajaran selama 1 semester ke depan, terdiri dari 16 pokok bahasan, di mana pertemuan pertama nanti dimulai dari pengertian dan contoh ergonomi atau pengantar. Lalu nanti kita juga akan ngebahas tentang antropometri, tentang standar deviasi, tentang biomekanika, tentang ergonomi kognitif, psikologi kognitif, ada juga time and motion study. Terus nanti juga kita akan ngomongin ergonomi stasiun kerja, ada stasiun kerja lanjutan atau workstation ya. Terus nanti masuk ke CLO 2 itu pokok bahasan, itu mulai di pokok bahasan 9. Di situ kita akan mulai menganalisis sebuah kasus berdasarkan data antropometri, biomekanika, psikologi, time and motion study, dan juga stasiun kerja. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk metode dan sistem pembelajarannya sendiri di mata kuliah ini, kita melaksanakannya secara blended, di mana kita melakukannya secara umum ya, secara intinya saya masih tetap berharap ini bisa terus dilakukan secara tatap muka, jadi diskusinya bisa lebih enak. Nah, entah nanti dari materi dari saya, ceramah dari saya, ataupun ada bentuk aktivitas dari kalian, misal kalian bisa mencari studi kasus dan materi tambahan lainnya untuk dibawa ke forum diskusi di kelas secara tatap muka. Jadi harapannya ada aktivasi dari kalian juga dalam membuat sistem pembelajaran ini jauh lebih ramai lagi gitu, jauh lebih seru lagi gitu. Jadi jangan cuman dari saya aja harapannya, jangan cuman mendengar ceramah saya. Jadi biasanya ceramah saya nanti mengisikan tentang pengantar-pengantar, harapannya nge-trigger kalian untuk kalian bisa nanti explore sendiri, cari tahu sendiri, baik studi kasus ataupun penjelasan materi lain, untuk nantinya kita bawa di kelas untuk kita diskusi sama-sama, seperti itu. Terbayang sejauh ini teman-teman? Masih bisa diikuti? Ya. Oke. Nah, selain itu, platform LMS Jalur Universitas Telkom ini memberi wadah untuk kalian sebagai mahasiswa bisa mengaktifasi sistem pembelajarannya secara e-learning. Nantinya kalian bisa mengakses seluruh aktivitas yang ada di LMS ini. Saya kasih contoh seperti di sini, kalian bisa lihat mengenai materi lainnya di sini, ada diskusi juga. Kalau kita mau diskusi di sini, silakan saja. Ada external link, ada video-video yang bisa kalian akses, yang fungsinya sebenarnya untuk menambah khasanah aja sih, menambah wawasan di luar materi tatap muka seperti ini. Jadi ini kalian akses, nanti tinggal kalian klik untuk kalian simak. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian boleh bawa ke forum tatap muka untuk diskusi, atau dengan mengisi forum diskusi pertanyaan di LMS ini juga, seperti itu. Ya, jadi blended learning di sini yang dimaksud itu ya, ada kegiatan tatap muka, di luar itu kalian juga dikasih ruang untuk bisa mengakses secara mandiri berbasis e-learning melalui platform LMS. Oke, berdasarkan metode pembelajaran dan pokok bahasan yang sudah saya sampaikan berikutnya, ada pun asesmen yang harus kalian lewati. Jadi sejauh ini di mata kuliah Desain Produk dan Manusia, ini ada 2 asesmen utama dalam bentuk tugas 1. Dia mengikat ke CLO 1, di mana tugas 1 CLO 1 ini adalah basicnya dari materi pertemuan atau pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan 8. Nantinya tugas 1 ini mempunyai bobot 50%, di mana secara umum tugasnya adalah menganalisis produk sekitar berdasarkan aspek ergonominya. Untuk tugas 2-nya itu mengikat di cost learning outcome 2 di pokok bahasan 9 sampai 16, di mana kalian menganalisis
Ini lebih spesifik lagi terkait workstation-nya untuk efektivitas kerja. Salah satu profesi yang ada di sekitar kalian berdasarkan aspek ergonominya, seperti itu. Jadi syaratnya kalian harus bisa lulus nih kedua si tugas ini untuk bisa pas dari mata kuliah desain produk dan manusia. Untuk kriteria indikator penilaiannya pun juga sama lah ya, sama mata kuliah lainnya. Di sini ada D, C, BC, AB, dan juga A, di mana kalian bisa lihat di sini diharapkan kalian paling tidak minimal itu di C, kurang mampu metode dan metode peningkatan kenyamanan, efektivitas produktivitas yang diterapkan pada proses desain produk. Ini yang tugas 1, kalian itu rata-rata harusnya minimal C, baik tugas 1 maupun tugas 2-nya. Jadi kalau di bawah C, kalian dianggap tidak lulus, terus mengontrak mata kuliah ini kembali, seperti itu. Nah, oke, yang terakhir untuk peraturan kita selama perkuliahan ya, teman-teman. Kalian dianggap hadir kalau onsite tatap muka seperti biasa, tapping RFID, jangan telat untuk datang, menyimak sampai tugas akhir. Tapi apabila versi tatap muka online seperti ini, diharapkan kalian tetap on cam. Kalaupun ada yang mau ditanyakan atau izin ke belakang atau ada sesuatu, kalian tinggal resen aja supaya saya bisa tahu kondisi kalian. Jadi jangan tiba-tiba hilang, nanti akan dianggap tidak menghadiri perkuliahan karena materi yang disampaikan nanti akan mempengaruhi ketercapaian pembelajaran di hari tersebut, seperti itu. Saya harap bisa dipahami semuanya. Seperti itu, teman-teman. Apakah bisa dimengerti terkait kontrak perkuliahan desain produk dan manusia ini? Bisa, Pak. Bisa Pak, aman. Bisa? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih sekali lagi teman-teman. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke materi di pertemuan pertama, yaitu pengantar ergonomi. Saya izin share screen kembali. Nah, apakah sudah masuk gambarnya teman-teman? Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Oke, baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu ergonomi? Jadi, secara etimologi, ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata kerja, yaitu ergon dan nomos, yaitu ergon itu kerja, sedangkan nomos itu aturan, kaidah, atau prinsip, di mana si ergonomi ini merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan juga keterampilan manusia. Nah, ini ada kata-kata yang menarik nih, ada kata kelemahan di sini. Ini kita disadarkan kalau manusia dengan segala kelebihan yang dia miliki, salah satu makhluk ciptaan Tuhan, dia juga punya kelemahan nih. Ini nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa denial lagi kita. Nah, dasar kelemahan ini yang seringkali kita lupakan dalam aspek perancangan. Kita berharap semua perancangan produk yang kita desain itu bisa membantu seluruh aktivitas manusia yang membutuhkannya dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Akan tetapi, saking fokusnya terhadap fungsi, kita lupa untuk siapa desain itu dibikin. Nah, sejauh ini biasanya kita melihat berangkat dari fungsi jadinya produk, terus akhirnya bisa digunakan jadi produk yang bernilai estetika tinggi dan juga fungsional. Fungsionalnya ini yang sering kita lewatkan adalah mengenai kelemahan ini. Jadi sistem tubuh manusia dengan segala kompleksitasan yang dimiliki ternyata sering banyak memiliki kelemahan. Mulai dari posisi duduk yang tidak nyaman, even kita posisi duduk ya, duduk yang kita kenal sebagai kegiatan bersantai gitu ya, menunggu istirahat, kita anggap itu sebagai kegiatan yang no effort gitu ya, effortless banget, nggak ada yang salah dari kegiatan itu, tapi kalian sebagai manusia juga bisa ngerasain sendiri, duduk yang terlalu lama juga akan menimbulkan kelelahan ya, baik secara fisik maupun psikologis juga gitu. Seperti itu, teman-teman. Terbayang kata kunci kelemahan di sini? Ini penting menurut saya kalau ngomongin kaitannya dengan ergonomi, karena itu parameternya sebenarnya. Cukup terbayang Pak. Cukup ya, oke ya. Cukup familiar ya dengan definisi ini sebenarnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuannya teman-teman. Jadi penerapan ilmu ergonomi dalam desain itu bertujuan untuk meningkatkan yang pertama,
kenyamanan, performansi, kepuasan, kesehatan, dan keamanan. Ini 4 kata kunci yang menjadi indikator sebuah produk desain memenuhi kriteria ergonomi. Kalau produk kalian dianggap nyaman, bisa menaikkan performa kalian puas akan aktivitas yang dilakukan, serta sehat juga aman, itu bisa dibilang produk kalian itu memenuhi kriteria ergonomi. Which is goal semua perancangan harusnya seperti ini, bener nggak? Dia jelas dong, ketika dia didesain untuk menunjang aktivitas seseorang, ya dia harusnya menghasilkan sebuah performa yang paling baik gitu. Dan untuk mencapai performa ini, dia harus memenuhi kriteria ergonomi, yaitu kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan juga kepuasan. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya kasih contoh di sini. Teman-teman di sini ada yang bisa coba menganalisis. Siapa yang mau menganalisis? Silahkan. Saya coba. Mas Rizky, kalau saya tunjukkan gambar di sini, di mana ada 2 gambar kiri dan kanan, dua-duanya sedang melakukan aktivitas computing gitu ya, menggunakan komputer. Apa yang bisa Mas Rizky lihat? Kalau yang pertama saya lihat dari kedua gambar itu, yang sangat berbeda dari posisi meja sangat mempengaruhi posisi duduknya, Pak. Oke, posisi meja mempengaruhi posisi duduknya. Seberapa berdampak perbedaan itu menurut Rizky? Kalau menurut saya kisaran 80% ke atas sih, Pak. Karena dari posturnya itu sangat mempengaruhi sekali, Pak. Dari kiri dan kanan sangat berbeda. Oke, kita lihat lah ya. Kita udah ada semiotika gambar Rizky yang sebelah kiri dikasih checklist, sebelah kanan dikasih X. Kira-kira bakal pengaruhnya seperti apa nih? Apakah kalau dari penjelasan tadi ya, kalau dari penjelasan ini gitu ya, keempat kata kunci ini, nah dengan sikap atau posisi kerja yang ada seperti ini, kira-kira bakal tercapai nggak sih performa yang diinginkan? Kalau yang kiri sepertinya sudah cukup tercapai, tapi kalau yang kanan saya lihat belum sih, Pak. Oke, ini saya cuma nanya aja, sepenglihatan cepat Mas Rizky aja, apa sih yang mempengaruhi kira-kira kalau melihat dari user manusianya, itu seperti apa gitu, itu seperti apa. Itu nanti bakal menentukan perancangan sebuah furniture penunjang untuk bisa mengakomodasi baik komputernya maupun si manusianya untuk menggunakan, seperti itu. Jadi perancangan yang baik yang memenuhi kaidah kriteria ergonomi yang baik, itu nggak melulu tampilan fisik estetis yang indah gitu, tapi balik lagi secara fungsi dasar dia bisa naruh monitor, bisa untuk bisa menaruh keyboard, bisa, ini masih bisa digunakan, bisa banget. Tapi apakah dia mempertimbangkan kelemahan manusia tadi yang sudah dinotis di awal? Nah, itu yang belum tentu, seperti itu. Kita lihat di sini dia menggunakan kursi makan biasa yang tidak proper untuk menggunakan posisi kerja. Akhirnya dia tidak punya sandaran yang cukup baik, memaksa badan dia untuk membungkuk, seperti itu. Dia memberi ambalan tambahan untuk meletakkan si layar dengan harapan dia akan mendapatkan visibilitas yang baik. Ternyata secara nggak langsung dia membuat kepala usernya agak mendonggak ke atas dan menyebabkan kelelahan fisik juga, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman dari contoh studi kasus pertama ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Cukup dipahami. Oke, terima kasih Mas Rizky tadi atas insight-nya. Lalu kaitannya dengan desain, ergonomi ini mencakup beberapa hal, misal seperti yang pertama ada antropometri, yaitu meliputi ukuran tubuh, bentuk tubuh, populasi, seperti itu. Ras, budaya, itu mempengaruhi itu. Karena antropometri orang Indonesia atau orang Asia dengan orang Eropa beda ya. Dari tinggi badan, jangkauan tangan, itu beda. Dan itu akan mempengaruhi ke produk yang akan kalian rancang nantinya. Ketika kalian mendesain sebuah furniture yang digunakan dengan parameter ukuran antropometri tubuh orang Asia, yang menggunakannya orang Eropa pasti nggak akan nyaman. Entah kekecilan, entah terlalu sempit, dan lain sebagainya. Pun sebaliknya, ketika kalian merancang produk dengan pendekatan antropometri tubuh dari orang Eropa digunakan oleh orang Asia, jadi bukan cuma masalah kekecilan aja nih yang menimbulkan masalah, tapi kebesaran juga bisa menimbulkan masalah.
daya jangkaunya yang tadinya harusnya sampai, ini harus butuh effort untuk bisa menjangkau sesuatu dan itu menyebabkan kelelahan yang otomatis dia nggak akan ergonomi seperti itu. Berikutnya ada biomekanik terkait dengan cara otot tubuh bekerja, kemampuan sendi-sendi, engsel-engsel tubuh. Kita akan mempelajari itu di mana manusia juga punya keterbatasan ya. Kayak siku tangan kita kan nggak bisa bengkok ke belakang kayak action figure ya. Nah, itu jadi pertimbangan yang harus kita pikirkan dalam merancang produk penunjang berdasarkan data biomekanika seperti itu. Berikutnya nggak kalah penting environmental fisik terkait lingkungan kerja sekitarnya nih, ada noise kah, ada cahaya yang buruk kah, atau suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin, misalnya radiasi yang lain-lain, belum lagi ada getaran sebelah lagi ada proyek, misalnya seperti itu juga turut mempengaruhi kinerja kita, dan itu masuk ke dalam aspek ergonomi, karena itu bisa dimanipulasi guys, bisa dirancang. Kita tahu kondisi sekitar kita seperti ini, so berarti kita butuh alat penunjang yang bisa mengurangi dampak tersebut gitu. Pencahayaan, misalnya pencahayaan yang ada dinilai agak terlalu terang, harus diganti dengan yang redup. Tapi di satu sisi jenis pekerjaannya macam-macam. Di satu sisi harus menggunakan pencahayaan yang terang, di satu sisi harus menggunakan pencahayaan yang redup. Sehingga disolusikanlah membuat sebuah sistem pencahayaan, baik rumah lampunya, desain lampunya, maupun distribusi cahaya yang bisa disesuaikan. Nah, itu kan parameter perancangan yang disesuaikan akibat ada isu environmental fisik tadi ya. Berikutnya terkait apply dan sosial psikologi, di mana si manusia sendiri ngomongin ergonomi itu nggak melulu tentang fisik, tapi juga tentang psikologinya. Seperti itu. Oke, untuk aspek ergonomi yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ini, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Saya Pak mau bertanya Pak. Baik, Wafa, silakan Mas Wafa. Oke Pak, saya masih agak bingung yang tentang applied psikologi sama sosial psikologi itu Pak. Saya kira kan kalau ngomongin ergonomi itu kan hubungannya sama fisik manusia gitu ya Pak. Terus Oke. kira-kira apa hubungan ergonomi sama psikologi kayak gitu Pak? Oke, terima kasih Mas Wafa. Aduh, ini pertanyaannya saya suka banget sebenarnya. Jadi betul banget, secara umum kita memahami pemahaman kita terbatas ngomongin ergonomi itu melulu tentang fisikal, dimensi, ukuran tubuh, daya jangkau, ras, dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali ke slide saya di awal tadi, ketika kita untuk mencapai sebuah kenyamanan itu bukan hanya fisik tapi psikis, ternyata semua juga dipengaruhi oleh psikis kita. Contoh aplikasinya, misal kita dalam memilih sebuah produk diberikan referensi berbagai pilihan warna, betul nggak? Kita mau beli HP misalnya, iPhone 16 Pro Max, dikasih 3 pilihan warna. Ada preferensi tertentukah dari kita dalam memilih warna tertentu yang kita pilih, betul nggak? Betul Pak. Oke, misal saya tanya ke Wafa ketika memilih sebuah HP iPhone 16 Pro, ada 3 pilihan warna, hitam, biru, dan rose gold. Wafa bakal memilih warna apa? Kalau saya lebih prefer ke hitam Pak. Alasannya? Alasannya karena warna hitam tuh lebih bisa dikombinasiin sama casing-casing yang bervariatif gitu. Jadi lebih nyaman, mudah kotor. Oke ya, ada alasan teknis, ada alasan juga ini ya, preferensi pribadi ya sebenarnya ya. Nah, oke, dari alasan Wafa memilih warna hitam ada tujuan tertentu, itu menunjukkan kalau Wafa misalnya salah pilih warna atau memaksakan untuk memilih warna sesuatu yang sebenarnya nggak diinginkan banget oleh Wafa pasti di situ ada merasa kurang puas, ya mungkin terburuknya bahkan sampai menyesal, dan itu bakal mengganggu pikiran, dan itu mengurangi kepuasan bahkan kenyamanan sampai akhirnya nggak mempengaruhi. Itu baru dari visual, oke? Jadi kalau ngomongin psikis itu biasanya kita berhubungannya dengan panca indera kita. Ada penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami nggak? Untuk teman-teman yang lain, silakan kalau yang menanyakan. Bisa Pak, terima kasih Pak. Siap, paham ya? Seperti itu gitu teman-teman. Jadi itu yang kadang kita nggak pahami. Ini kita mempelajari sebenarnya kaitan ergonominya mikro ya, lebih khusus lagi, karena saya coba masukin logika kalian ke dalam berpikir perancangan produk gitu. Ya di luar itu mungkin bisa berkembang lebih banyak dan lebih besar lagi. Seperti
seperti itu. Oke, berikutnya saya kasih contoh lagi. Ada kegiatan pengrajin kerupuk nih. Dari gambar yang terlihat, ada 2 orang, wanita dan pria, sedang mengangkat tepung tapioka untuk memindahkan dari posisi A ke posisi B. Kalau melihat gambar ini, jelas ada yang salah ya. Pertama, antropometri wanita dan pria, even satu ras, even satu sama-sama orang Indonesia, even sama-sama orang Sunda, dia mempunyai antropometri tubuh yang berbeda. Sehingga terjadi ketidakseimbangan nih. Kita lihat contoh yang kanan bawah, di mana si mbaknya lebih pendek, sehingga dia ngasih tekanan yang lebih tinggi dibanding si pria di bagian punggungnya. Seperti itu. Yang kedua, cara mengangkatnya. Cara mengangkatnya ada yang dari posisi berdiri langsung diangkat, yang kedua dari jongkok baru diangkat. Ini berhubungan dengan kebiasaan juga. Ini agak sulit, udah dikasih tahu pemahaman juga, tapi tetap dilakukan gitu cara kerja yang salah karena kebiasaan tadi, seperti itu. Nah, dari pembahasan kita sejauh ini, kalian sebagai calon desainer produk nih, kalian kan udah punya banyak preferensi nih. Logika kalian aja, nggak apa-apa salah juga, ini kan namanya diskusi ya. Menurut kalian kira-kira kita butuh apa ya? Butuh alat penunjang apa ya? Coba cewek sekarang. Gaji Hara. Ya, Pak. Nah, Mbak Jiji, kalau melihat kondisi seperti di gambar ini, kira-kira logika Mbak Jihara harus kayak gimana ya? Kayaknya bisa dibantu sama semacam troli gitu, Pak, biar nggak kesusahan pas ngangkat ya, juga pas kegesernya juga. Oke, terima kasih. Ya, logikanya udah masuk ya, Mbak Jihara ya. Jadi, ya, udah bisa jadi calon desainer produk nih, betul analisisnya ke arah itu. So, udah jelas banget, berarti butuh alat penunjang. Alat penunjangnya berupa apa? Betul sekali, berupa troli. Jadi, troli ini didesain, nggak peduli kebiasaan dia cara mengangkatnya dari jongkok atau dari berdiri, nggak peduli yang menggunakannya cewek atau cowok, orang Asia ataupun orang Eropa, sehingga ini bisa dilakukan dengan jauh lebih safety lagi. Ketika dilakukan dengan lebih safety, ya jelas produktivitas bakal jauh lebih meningkat nantinya. Yang berdampak pada apa? Keuntungan perusahaan seperti itu. Balik lagi ke slide saya yang di awal-awal tadi. Tujuannya performa seperti itu. Sampai akhirnya kita pada kesimpulan, ketika pekerjaan didesain untuk menyesuaikan kapasitas dari pekerjanya, hasilnya akan baik bukan hanya untuk hasil kerjanya, tapi juga experience yang menyenangkan bagi yang melakukannya. Jadi sebenarnya sistem kerja itu harusnya didesain bukan cuman itu bisa bekerja sebagaimana mestinya, tapi juga harus menyenangkan untuk dijalankannya. Ketika itu sudah terjadi, sebuah perancangan produk udah bisa memenuhi kriteria tersebut, ya kesuksesan, performa kerja itu udah pasti bisa dicapai. Demikian teman-teman, saya harap pengantar ergonomi ini bisa jadi awal yang baik dalam kalian melakukan identifikasi, analisis permasalahan untuk sebuah tujuan menciptakan sebuah perancangan produk yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu teman-teman. Nah, dari source ini untuk kalian pelajari lebih lanjut nantinya di luar perkuliahan sumber-sumber ini yang dirujuk. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tugas untuk minggu depan sesuai dengan yang sudah disampaikan di kontrak perkuliahan tadi, kalian diharapkan mencari studi kasus terkait aplikasi ergonomi pada desain produk untuk nantinya bisa kita bahas bareng-bareng di kelas secara tatap muka, baik onsite maupun online nantinya. Tugas sementara bisa dikumpulkan dahulu melalui platform LMS tadi di assignment untuk nanti kita buka bersama-sama untuk kita jadi bahan diskusi bersama. Seperti itu, saya rasa cukup mudah dipahami ya teman-teman semua. Nanti juga slide-nya akan saya share ke kalian. Baik, demikian. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup pertemuan hari ini teman-teman semua? Cukup? Dari saya cukup sih, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa minggu depan di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.